Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam hormat Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dalam program Guru Penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktik kucing dengan berkelompok mengembangkan area kompetensi kucing. Perkenalkan, saya Atut Dwi Sartika, CGP Angkatan 5 dari Kota Metro Lampung, dengan dua rekan CGP kelompok saya, satu Bapak Muhammad Nurisalam dan yang kedua Bapak Rudion, dan fasilitator Bapak Subaidi serta pengajar praktik Ibu Siti Fatona. Selamat menyaksikan. Masuk Pak. Waalaikumsalam. Oh Pak Nuris ya? Silakan Bapak. Ya. Monggo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Gimana ini Pak? Jadi begini Bu, kemarin seperti yang sudah saya sampaikan Betul. di awal, saya pengen merefleksi diri saya Bu hari ini. Oke. Ya, mungkin Ibu ada waktu untuk saya merefleksi kemampuan saya untuk coaching Bu. Iya. Jadi Pak Nuris ini ingin apa dari kemampuan Pak Nuris di posisi kucing itu? Jadi begini Bu, saya sudah berapa kali mencoba untuk mempraktekkan cara kucing ya ketika saya mensupervisi. Tetapi dari 3 kompetensi yang ada, itu kalau menurut saya, ini baru menurut saya, itu kalau kompetensi presence atau kehadiran itu saya sudah merasakan bagaimana kehadiran itu ada. Kemudian kalau mendengarkan aktif, saya juga berupaya sudah mendengarkan aktif. Cuman yang saya butuh orang lain untuk melihat atau butuh orang lain yang mengamati itu adalah kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Menurut saya itu sangat penting karena dari pertanyaan itulah kan nanti permasalahan-permasalahan itu bisa tergali. Ya, nah inilah yang mungkin saya ingin refleksikan pada kesempatan ini Bu. Oke. Baik Pak Nuris, dari kompetensi inti kucing itu kan ada 3. Pertama presence penuh atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir pertanyaan berbobot. Berarti hari ini Bapak ingin merefleksikan yang pertanyaan berbobot. Betul Bu. Nah, dari pertanyaan berbobot ini kan ada kompetensinya lagi. Ada tentang pertanyaan terbuka, ada tentang pertanyaan hasil mendengar, kemudian menggunakan kata-kata terbuka dan merangkai seperti itu. Kira-kira menurut Pak Nuris dari kompetensi yang pertanyaan berbobot yang mana yang mau Bapak gali? Jadi begini Bu, saya ini kan juga jadi guru, kadang-kadang juga saya mengisi di beberapa guru juga, berbagi dengan yang lain. Kadang-kala pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini kadang-kala karena orang eksak juga ya, kadang-kadang selalu meminta jawaban tertutup. Karena karakter saya sebagai guru misalkan ini benar atau salah. Nah ini betul apa tidak, terus ini kamu kenapa begini, nah ini kadang-kadang muncul. Nah di sini yang saya ingin betul saya perbaiki Bu, saya ingin tingkatkan itu bagaimana sih saya mengolah kemampuan untuk membuat pertanyaan yang terbuka. Ya. Gini Pak Nuris, saya itu kan sering juga ya melihat Pak Nuris misi, karena Pak Nuris ini kan jam terbangnya juga udah luar biasa, kadang jadi trainer, jadi tutor. Sebenarnya menurut saya sih Pak Nuris itu udah bagus loh. Tetapi kalau memang ini ingin Bapak tingkatkan, menurut Bapak nih kalau itu skalanya 1 sampai 10, posisi sekarang tuh untuk yang kalimat terbuka, itu Pak Nuris ada di posisi mana? 5. Kompetensinya masih 5 ya. Kadang-kadang masih keceplos, kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi saya mau memberikan di angka 5 itu. Bilang angka 5. Nah, kalau kondisinya saat ini angka 5, yang ingin dicapai sampai angka berapa itu Pak? Kalau pengennya sih di atas 75% ya. Berarti ya 8 lah. 8 menuju 9. Itu saya pikir sudah sangat bagus lah untuk peningkatan saya. Baik. Berarti dari kompetensi itu Pak Nuris ingin mengangkat, merefleksi tentang pertanyaan berbobot dan pertanyaan terbukanya. Nah sekarang nih kira-kira kita kalau dipraktekkan sudah ada belum partner coachingnya? Ada, jadi kawan saya sendiri sudah siap ya? Namanya Pak Rudion, beliau juga siap untuk, kebetulan juga ada problem juga, jadi sekalian kita mau coaching dengan beliau sebagai coachingnya, dan nanti saya minta Ibu untuk
bisa datang sebagai pengamat. Oke, berarti Nanti bisa Ibu amati bagian saya yang memang ingin saya tingkatkan. ya baik. Jadi nanti pada saat coaching Pak Nuris dengan Pak Rudion, saya akan mengamati Pak Nuris khusus di bagian kalimat pertanyaan berbobot di kalimat terbuka. Iya betul. Seperti itu. Ya. Baik. Kira-kira kapan? Hari ini atau Ya, besok? bisa hari ini. Oh, hari ini. Ya. Oke, kalau Nanti gitu. saya konfirmasi dulu Pak Dian. Baik. Nanti Ibu bisa datang ya. Ketemu di sana. Oke ya Bu ya. Makasih ya Bu. Iya, iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, brother. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai ketemu Oh ya, saya dengan Bu Atut, beliau Siap, ada Pak. belum? Monggo. Ya, tapi beliau punya diam. Oke, silakan. Beliau boleh ya Pak ya. Silakan Bu. Ya. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Beliau bukan rekan saya juga. Ada hal yang Iya. Monggo. ingin dipelajari dari kita, Pak Dion. Ya, kita sama-sama berbagi di Pak Dion. Ya. Oke, Pak Dion. Ya. Kemarin kan kita ketemu tuh di Ya. waktu mau pulang tuh. Tuh, sampai sore. Pak. Ya, kita kan sholatnya maju, habis itu gerbang juga belum Ya. apa namanya belum dibuka. Hmm. Pada saat itu nih katanya Pak Rudion mau refleksi. Betul, Pak. Apa yang mau direfleksikan Pak? Bisa saya bantu Pak? Dibilang refleksi oke, curhat juga mungkin. Oh, curhat aja Pak ya. Mungkin curhat yang lebih tepat mungkin. Iya. Iya. Ah. Jadi memang saya itu beberapa hari kan sempat berpikir siapa ini yang bisa saya ajak untuk sharing lah Pak ya. Oh ya Pak Nuri Salam. Saya berpikir Pak Nuri Salam akhirnya kemarin ketemu, Iya. janjian dan hari ini bisa. Ketemu dia. Yang pertama saya pokoknya terima kasih Pak. Iya. Sudah Sama-sama Pak. menyediakan waktu buat saya. Gitu. Intinya pengen curhat sebenarnya Pak. Waktunya banyak Pak Dion. Iya. Ya. Oke Pak, kalau pembatasan waktu nih Pak. Kalau boleh tahu nih, masalah apa Pak nih yang mau direfleksi Pak? Iya. Curhat nih. Intinya adalah masalah belajar. Pembelajaran di kelas. Saya ini kan kita sudah 3 bulan ini Pak masuk secara luring. Tatap muka lah istilah dulu. Kita kan mengalami 2 tahun dari wah, itu waktu yang nggak sebentar itu Pak. Rupanya 2 tahun kita dari merubah menurut saya, merubah budaya, merubah cara belajar, termasuk gaya belajar. Nah, saya ini kan ngajar dari pagi sampai sore. Di 3 bulan terakhir saya mendapati suasana belajar anak itu nggak kayak dulu sebelum COVID gitu Pak. Ya, ada perbedaan. Ya. Dan yang membuat saya itu ingin curhat dengan Bapak itu, kok anak-anak belajarnya itu pasif gitu loh. Ya. Di kelasnya guru masuk tuh kayaknya apatis gitu. Ya, nggak ada respon Iya. gitu Pak. Ya. Mungkin apa masih menganggap daring? Jadi gini Pak. Iya. Ya menarik Pak. Oke. Tadi saya sudah merespon bahwa ada problem besar tentang perubahan tadi Pak ya. Iya. Ada perubahan loss learning lah ya rasanya ya. Dari yang daring mungkin era pengawasan nih. Betul. Sekarang masuk tapi ogah-ogahan nih setengah hati gitu ya Pak. Pertanyaan saya gini Pak, apa saja Pak yang bisa Bapak ungkapkan terkait apa yang terlihat dari mereka itu apa saja Pak? Kebetulan ini saya ada catatan ini Pak Andres. Iya. Sebelum saya kesini memang saya mulai semua dulu ya. Apa Yang saja, pertama Pak? itu Nah. motivasi. Oke, Jadi iya. anak-anak itu kayak nggak ada energi gitu di kelas. Yang penting hadir, dengerin. Iya. Absen. Bahkan mungkin tatapannya nggak ke kita, Stop. fisiknya aja ke Iya. kita. Satu itu. Satu. Yang kedua itu nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Pegang terus ya. Ya, pokoknya saya pernah coba anak itu tak ambil akhirnya. Dia lebih baik nggak belajar sampai segitunya. Pokoknya nggak bisa lepas dari sini. Jadi entah aku apa yang dilihat, mungkin modusnya katanya pingin online, ternyata setelah kita datangi bukan online pembelajaran, online yang lain. Jadi 2 itu yang nampak betul Pak. Satu yang bikin saya merasa kadang sempat susah saya bilang, ini anak ini diapakan? Yang kedua nggak bisa lepas dari dengan dalih sekarang eranya era digital. Digital. Semuanya harus HP. Ada alibinya ya. 2 itu Pak yang saya rasakan luar biasa. Luar biasa.
biasanya. Iya. Ada motivasi ya Pak, yang mungkin Iya. motivasinya tidak sehebat dulu. Betul, ya. betul. Kemudian tidak lepas tangan dengan Nggak bisa lepas. Iya. Oke Pak, mungkin saya tanyakan apa Pak kira-kira yang ingin Bapak dapatkan nih dari pembicaraan saya dengan Bapak ini. Saya itu ingin pencerahan sebenarnya Pak. Hmm. Mungkin juga ingin Bapak kan saya lihat lebih berpengalaman Pak ya, Iya. di dunia pembelajaran. Mungkin Bapak sudah sering pelatihan kesana kemari. Saya ingin bagaimana persoalan saya ini Pak, yang kedua tadi Pak, Iya. yang bikin saya sempat futur putus asa, itu bisa kembali gitu. Bahasa saya itu anak bisa ya fokus, Iya. bisa lepas dari ini, lepas dalam tanda kutip, bukan nggak boleh pakai HP, Iya, tapi betul. mungkin bisa fokus gitu, semangat bangkit, Iya. ini bisa terminimalisir Iya, gitu. terima kasih. Betul. Oke Pak, berarti tujuan kita hari ini bicara ini adalah Bapak Adion pengen punya dapat solusi atau pencerahan ya Pak. Betul. Bagaimana menghadirkan pembelajaran kita sebagai guru di kelas Ya. yang kemudian anak-anak tidak respon Betul. terhadap dua hal ini Iya. itu motivasi dengan tidak lepas dari HP itu Pak Iya, ya. betul, Jadi biar keluar dari zona ini bagaimana? Betul. Oke Pak, begini Pak. Jadi solusinya pencerahannya kita coba fokus ke satu-satu Pak. Karena ada dua ini berarti kita fokus satu dulu. Iya Pak. Menurut Bapak motivasi yang seperti apa? Motivasi yang seperti apa yang menurut Bapak motivasi itu baik? Ya. Kalau menurut saya itu gini loh Pak, intinya itu mungkin saya nggak bisa ukur baik dan tidak. Ya. Intinya itu saya hadir di kelas, Ya. misalkan tuh ngajar, Betul. memberikan pembelajaran. Anak-anak itu hadir nggak hanya mungkin fisiknya, ya jiwa raga. Ya. Ini kan pernah saya nikmati dulu sebelum COVID Pak. Jadi namanya masuk anak sudah welcome, bahasanya welcome Pak Dion, go tuh, ayo kita belajar, semangat. Dan kayaknya memang dari raut wajah kan terlihat Pak orang semangat enggak itu Pak. Betul. Ada nggak seneng sama kita kan kelihatan. Iya. Yang saya inginkan itu motivasi yang baik itu mereka hadir penuh, totality gitu yang saya mau. Totality menikmati walaupun mungkin kalau bicara hasil kan kita saya sepakat. Yang penting itu yang saya mau Pak. Ya. Ada lagi Pak. Ada apa lagi Pak? Tadi Bapak sudah sampaikan untuk motivasi belajar ini hadir jiwa raga. Ini salah satunya yang disampaikan Bapak tadi, anak harus tetap hadir. Betul. Kira-kira apa lagi Pak yang memang bisa menjadi motivasi jiwa raga ini muncul Pak? Selain dari total hadir ini, Ya, ada lagi nggak bisa digali Pak? ya mungkin ada sih Pak. Ya. Saya sempat memimpikan itu, wah betapa nikmatnya pembelajaran itu kalau tidak searah, tidak satu arah. Oh ya. Saya dengan kondisi begini jujur Pak, saya teacher sentris Pak. Betul. Jadinya saya itu doktrin aja gitu. Dokter itu loh saya. Nah, jadi kayaknya searah gitu. Yang saya inginkan dua arah. Bahkan mungkin teacher student sentris. Ya. Bagaimana saya itu mengharapkan pembelajaran itu bukan lagi saya sebagai seorang guru dalam tanda petik fokus dari satu arah, tapi student sentris. Mungkin saya lebih kepada sebagai fasilitator. Mungkin itu bayangan saya. Oke. Harapan. Jadi dengan kata lain Pak, itu reversibel ya. Ya. Saling berulang Nah. ada interaksi kemitraan ya. Betul Pak. Oke. Saya langsung dua Pak tadi. Untuk meningkatkan motivasi itu bisa tetap hadir, kemudian bisa berpusat pada murid tadi ya, bagaimana membuat sebuah komunikasi itu yang dua arah. Betul Pak. Ya, dari guru dan respon juga dari Iya. apa nih Pak? Menurut Pak Dion nih, apa yang bisa dilakukan Pak Dion untuk bisa anak bisa total hadir Pak? Iya. Apa ini Pak yang kira-kira bisa Pak Dion lakukan supaya anak kita betul-betul bisa hadir total ya? Kalau saya berpikir dengan pengalaman Pak, Betul. artinya sesuatu yang pernah saya lakukan, ini mungkin salah satu yang bisa membuat mereka itu total hadir dan senang kan mungkin diawali dari senang dulu. Ya. Mungkin kita buat sebuah pembelajaran yang itu di dalamnya ada game, Oh. ada ice breaking,
bikin pembelajaran yang berbasis game-game yang sehingga mereka senang. Karena saya berpikir kalau sudah senang Pak, saya yakin mereka bisa fokus gitu. Bayangan saya mungkin sementara itu ice breaking atau game-game pembelajaran. Bagaimana materi saya ini saya desain, saya buat, kemudian saya eksekusi di kelas. Materi-materi paling kan saya ngajar PPKN Pak, materi sosial sekali. Kalau dengan ceramah mungkin anak bosan, undang-undang lagi gitu. Tapi kalau saya desain dengan pembelajaran itu menyenangkan, saya buat game, mungkin bisa mungkin Pak. Bayangkan seperti itu. Apa ada lagi Pak? Mungkin saya punya bayangan juga ini Pak sebelum COVID. Itu pembelajaran outdoor. Outdoor ya. Anak saya bawa keluar kelas, saya ajak lari-lari, serambi sambil saya selipkan beberapa tugas-tugas saya yang bisa saya taruh di pohon-pohon mungkin, sehingga suasananya beda. Buat suasana mereka berbeda. Iya. Oke Bapak, itu tadi kan ada total hadir ya dengan dua opsi tadi pilihan atau dua hal yang mungkin bisa dikerjakan ke depan ya. Tapi kalau untuk komunikasi dua arah nih, kira-kira nih Pak, apa Pak dalam pemikiran Pak Dion yang bisa membangkitkan komunikasi yang dua arah ini? Lagi-lagi mungkin saya coba bandingkan dengan sebelum COVID ya. Saya pernah menerapkan metode ini, hasilnya lumayan baik. Itu saya buat model debat pro kontra. Jadi kelas itu saya bagi menjadi dua, satu kelompok pro, satu kelompok kontra. Saya kasih materinya Pak. Pokoknya yang pro, gimana caranya kamu pro? Walaupun hati nuraninya kontra. Pokoknya mereka harus pro gitu Pak. Sedangkan yang kontra ini harus kontra. Apapun yang terjadi dia harus kontra, walaupun hatinya pro. Saya kasih kesempatan satu-satu Pak. Kamu yang pro, dia berpendapat. Kamu yang kontra. Tanpa saya sadari, mereka yang tidak saya tunjuk bicara, angkat tangan jadi bicara. Ini pernah Pak, dan gak terasa. Tiba-tiba beda saja pelajaran itu. Ini pro kontra itu saya buat. Dan temanya saya buat dulu menarik Pak. Misalkan tema hamil di luar nikah. Oh ini yang bagian pro. Mulut Pak. Yang bagian kontra ngalir Pak, seneng dia. Dia yang bagian pro ini seperti kehabisan bahan Pak. Nah ini kita ganti. Itu pernah saya terapkan. Oke, menarik Pak ya. Oke, mungkin yang yang sesi lain Pak tadi kalau total hadir saya bisa membayangkan itu ya. Nah untuk ini Pak, tadi disampaikan juga permasalahan tidak lepas dari HP. Betul Pak. Nah ini mensiasati apa yang Bapak bisa, terobosan Bapak yang bisa dilakukan untuk bagaimana anak betul-betul memanfaatkan HP ini sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan kebermanfaatannya, tanpa harus bagaimana mereka apa Pak terobosan Bapak untuk menyikapi masalah HP ini Pak. Nah di persoalan ini agak lumayan rumit Pak saya sempat menggunakan pendekatan yang strength. HP saya ambil. Strength ini Pak menurut saya. HP saya ambil, saya simpan. Bahkan saya kasih poin yang bawa HP. Tapi tidak efektif, nggak jerah mereka ini. Nggak jerah, bahkan sempat saya masuk kategori mungkin brutalitas. Killer ya. Akhirnya saya gunakan cara lain. Saya punya pendekatan mungkin bagaimana pembelajaran saya ini saya desain, tolong mereka jawab lewat HP. Jadi HP kita fungsikan. Mereka jawab, mereka ketik kirim. Bisa ke email saya, mungkin gitu atau mungkin kita buat grup khusus hari itu. Misalkan grup PPKN tanggal 12, setelah itu grup ini mati. Itu dengan cara itu HP-nya digunakan tetap Pak. Tapi isinya ke saya. Oke seperti itu Pak. Oke Pak, menarik sekali nih Pak. Tadi saya coba Bapak sudah sampaikan permasalahan kedua tadi ya. Kemudian solusinya juga ada juga dari Bapak tadi ya. Ada 4 poin tadi, bagaimana menyenangkan dengan game pembelajarannya, kemudian outdoor, terobosan, kemudian ada lagi debat pro kontra Pak ya.
kemudian memanfaatkan HP untuk pembelajaran. Luar biasa sekali Pak solusinya. Nah sekarang Pak, kapan nih? Saya jadi bingung Pak. Iya, kok saya siapa ini Pak? Iya. Kok saya merasa Mengalir ya. saya jawab sendiri. Iya. Saya ngasih soal sendiri. Pak Nulis perasaan saya nggak ngasih solusi. Nggak apa-apa saya. Tiba-tiba saya muncul saja. Iya. Luar biasa. Saya menjadi waduh, sebenarnya saya ini banyak solusi gitu. Iya. Jadi luar biasa. Sudah Terima sangat kasih. banyak tadi. Iya. Ini kapan ini Pak? Iya, betul Pak. Kalau bayangan saya mungkin ini bulan Oktober Pak. Iya. Oktober apa? Minggu pertama mungkin saya akan sosialisasi dulu ya. Saya matangkan dulu kelas. Kalau bayangan saya minggu kedua. Minggu kedua itu berarti minggu depan. Saya akan coba ini eksekusi di minggu kedua bulan Oktober kayaknya Pak. Seperti itu Pak. Saya ingin segera malam Pak. Oh, iya. Ingin segera turun gitu. Siapa nih kira-kira nih? Ya. Kalau seandainya Bapak lupa nih, yang kira-kira bisa mengawal atau apa yang bisa mengawal Bapak, orang, kawan atau apa ya Bapak bisa sampaikan supaya Bapak terus teringat dengan penyelesaian masalah dengan solusi dari Bapak. Iya. Saya itu kebetulan Pak di ruangan saya ini ada kertas Pak, warnanya merah dan hijau. Ya. Kalau warna hijau itu biasanya saya berikan di awal pembelajaran. Isinya adalah harapan. Ya. Yes, gitu. Yang warna berikutnya itu yang merah kenyataan. Itu setelah saya praktekkan itu biasanya kata saya langsung tulis Pak. Kenyataan itu menjadi alat saya. Sudah berjalan belum gitu Pak? Dan apa harapan mereka gitu? Mereka tulis lagi Pak. Nah itu jadi bahan evaluasi saya. Alat ukur saya gitu. Berarti dari apa yang Bapak sebutkan itu ya Betul. semacam skema atau apa yang harapan dengan kenyataan tadi. Jadi setiap mau keluar kelas nih, Iya. udah lihat itu. Iya. Ya. Jadi auto koreksi ya. Iya. Tidak harus melibatkan banyak orang. Oke Pak, menarik sekali ya. Jadi tadi kita mengawali dari sebuah permasalahan yang Bapak sampaikan, terus kemudian kita mencapai kepada tujuan yang kita harapkan. Iya. Kalau tujuannya tadi jelas Pak, Bapak ingin dapat solusi. Iya. Dapat solusi dari permasalahan Bapak. Nah, kita udah ngobrol nih, Iya, betul. udah solusinya apakah Bapak sudah merasakan? Ya tanpa saya sadari tadi Pak. Saya baru ngobrol 2 kalimat tiba-tiba saya langsung bicara outdoor. Udah. Padahal sebenarnya nggak terpikir ini Pak. Terpikir, Saya kan? sudah berpikir, wah kayaknya memang anak-anak ini sudah nggak bisa diajak luring Pak. Saya berpikirnya begitu Pak. Kayaknya memang daring yang paling efektif. Saya sangat berpikir begitu. Iya. Sementara saya sendiri lemah IT. Tapi ternyata ada outdoor, ada pro kontra. Kenapa tidak berpikir dari kemarin saya ini luar biasa Pak. Bapak sudah memfasilitasi saya sehingga saya bisa mengalir tanpa Bapak gurui, tanpa Bapak salahkan, ini saya langsung bisa mengalir saja gitu. Terima kasih banyak Pak. Ini saya diberi ruang untuk bisa sharing nih. Ada lagi Pak yang sampaikan? Ya, yang pertama tentu saya berharap ini pun yang terakhir. Oh, Kalau nanti saya hubungi Bapak lagi, saya ingin sharing curhat lagi, atau mungkin lebih dari itu Pak. Kalau saya nanti harapan saya bisa mungkin minta sesuatu lah dari Bapak yang itu bisa mendukung saya berharap ya, dengan sekali lagi Pak. Ya. Ya, kita sama-sama belajar berbagi, sama-sama saya terima ya. Ya, terima kasih Pak Nulis, saya sangat lega. Kita selalu plong. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan ketemu lagi dan saya selalu. Ya, sama-sama Terima kasih Pak. Pak Nulis. Itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Pak Nulis dengan Selamat kalian. malam. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Lagi apa Bu? Ya tanda tangan aja Pak. Oke, ini kita mau refleksi ya Pak ya. Oh iya. Nanti yang setelah tadi bertemu dengan coachingnya Pak Rudion ya. Ya, betul. Tadi kita sampaikan Bu, tadi kan saya mau minta tadi di awal tadi saya minta untuk saya ingin refleksi nih, terutama dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini Ya. yang menjadi satu hal yang mau saya tingkatkan Betul. dari 5 ini ya Bu ya. Oke. Nah tadi sudah saya sampaikan dengan Pak dan itu juga melihat. Iya.
Jadi mungkin untuk dijelaskan ke Pak Rudion, jadi sebelum tadi terjadi kucing, Pak Nulis ini sudah ngadep saya, Pak. Bu, saya ingin refleksi dong, diamati dari kompetensi saya. 3 kompetensi kucing itu kan ada mendengarkan aktif, ada present penuh, dan pertanyaan berbobot. Beliau ini ingin diamati di pertanyaan berbobot, begitu ya Pak Nulis ya? Nah, di pertanyaan berbobot itu juga ada kompetensi lainnya, dan yang beliau angkat itu di kalimat terbuka. Apakah dilakukan atau tidak gitu. Masih dilakukan, untuk jawabannya itu benar salah itu masih terjadi tidak gitu. Nah, itu tadi sudah saya buat catatan ini Pak Nulis. Iya. Sepertinya Pak Nulis ini memang ternyata di pertanyaan berbobot ini apa ya, di 2 yang kompetensi yang 2 selain yang pertanyaan terbuka itu sangat mahir gitu. Saya bisa bilang 100% mahir. Terbukti tadi dari ngobrolnya itu saya catat semua ya. Bahkan hasil mendengarkan itu banyak sekali, dan itu diulangkan. Misalnya menurut Pak Rudion motivasi yang baik itu seperti apa, seperti itu dikembalikan kepada kucingnya, itu luar biasa. Kemudian menggunakan kata-kata merangkai, itu paling pintar kayaknya yang di posisi ini, karena terbukti akhirnya keluar semua dari Pak Rudion ya. Misalnya pas bagian tadi anak-anak bagian belajar itu di zona ini saat ini dengan kondisi tidak daring jadi malas. Nah, kemudian dikaitkan bagaimana itu Pak Nulis pintar mengembalikannya ke Pak Rudion. Tapi ini dari pengamatan saya tanya dulu kepada kucingnya, kira-kira gimana tadi setelah dikucing sama Pak Nulis, kok kayaknya sampai ketawa-tawa gitu kan? Ya, apa yang dirasakan Pak? Kalau saya ini memang mungkin tidak salah pilih Bu ya. Iya. Memilih Pak Nulis sebagai coach saya. Kalau Ibu tadi tanyakan tentang pertanyaan berbobot, saya mengiyakan sekali Bu. Artinya sudah ada berjalan tadi, artinya saya hadir menjadi kursi, beliau coach, dengan dipandu pertanyaan-pertanyaan sederhana. Sebenarnya pertanyaannya sederhana, cuman berkelas kalau menurut saya Bu, sehingga bisa membuat saya mengeksplorasi, mengeluarkan semua kemampuan yang ada pada diri saya. Ini nggak mungkin terjadi Bu kalau pertanyaannya biasa saja. Dan hari ini saya sangat luar biasa. Nulis sudah memberikan pertanyaan sederhana, tapi yang sederhana itu bisa mengeksplorasi saya. Ini yang menurut saya menjadi berkelas dan berguna. Saya sudah dapatkan itu, Bu. Iya. Terbukti jadi mengalir saja ya Pak, solusinya mengalir gitu ya Pak ya. Iya, karena saya lihat Pak Nulis ini mahir di pertanyaan berbobot yang pertama dan kedua itu mampu mendengarkan. Jadi kalimatnya itu dari hasil mendengarkan itu dikembalikan kepada kucingnya. Kemudian mampu merangkaikan dari kejadian yang sudah didengarkan, dikembalikan lagi dengan kondisi di lapangan. Saya pikir itu. Dan yang diinginkan itu apakah Pak Nulis masih melakukan di pertanyaan terbukanya itu ya, di fokus di situ. Dan ternyata pertanyaan tertutup yang benar salah tidak terjadi lagi. Berarti kalau dibuat skala itu ya sudah sampai maksimal, karena tidak ada tadi. Cuma ada catatan sih Pak dari saya ya, karena saya kan kalau nggak memberikan catatan jadi salah mengamati. Gestur Pak Nulis sepertinya apa tidak sabar atau memang terdistract yang lain, terganggu fokusnya atau gimana? Beberapa kali Pak Nulis melihat ke kiri ke kanan, yang untungnya Pak Rudion tidak memperhatikan itu. Saya khawatir, aduh Pak Rudion nanti pecah nih, lagi cerita asik gitu kan? Itu ada apa Bapak? Sehingga itu jadi seperti begini, itu mungkin yang sekarang juga itu terbaca dengan fisik saya hari ini. Sebenarnya saya juga tapi sudah melihat tadi di saat Pak Dion lagi asik tidak melihat saya melihat itu sebenarnya saya juga kecapean betul Bu hari ini. Ya, saya kecapean betul juga. Kadang-kadang untuk fokus ada hal yang rasanya nggak nyaman, kayak kedenger apa, makanya fokus hilang. Tapi saya akan balik lagi, jadi langsung saya pulang lagi gitu ya. Setelah saya ingat, saya pulang lagi. Kemudian saya juga berpikir sebenarnya nahan juga. Jadi ketika Pak Dion menyampaikan dia, yang saya rasakan kan pengen aja cepat eksekusi masalah ini ya. Jadi jujur kalau tadi gesturnya nggak kelihatan ya bener juga Pak Dion. Kayaknya langsung aja tembak, ini lama bener gitu ya. Tapi betul. Padahal dia sedang asik. Betul. Dan sebenarnya ini udah selesai nih, maksudnya ini udah ketemu jebret gitu. Tapi memang harus betul-betul menunggu betul supaya betul-betul
Pak Rudian bisa mendapatkan apa yang memang menjadi potensinya Pak Dion. Nah ini menunggunya ini. Kemudian dengan kelelahan mata saya kan, makanya mata saya buka tutup di kacamata ini karena memang udah mata agak susah juga terang itu. Mungkin itu Bu. Iya. Tapi tadi kemudian menanyakan tentang apa namanya, menanyakan tentang kalimat tadi juga mikir. Jadi nanti ini habis masalah nih, masalah ya. Dan saya harus pertanyaan apa? Ini kan juga kita gini saja, nanyanya harus pas apa yang ditanyakan Mas. Kadang-kadang menemukan di titik terakhir memang. Sempat ngomong enggak ini bagusnya gimana misalkan, atau Pak ini kenapa Pak harus begini? Ya pengennya begitu terus. Tapi kita coba lawan dengan ayo kita kasih supaya Pak Dion terbuka terus, terbuka terus, kita urai terus begitu. Nah itu saya kira ke bawah emosi saya juga, pengen betul itu tapi menahan ya dari apa yang saya inginkan, sehingga mungkin gestur saya sedikit agak apa ya, tidak konsisten ya. Tapi saya ingat itu langsung balik lagi ya, langsung balik lagi gitu ya. Ya makanya saya tadi bilang sebenarnya sudah maksimal di pertanyaan berbobot untuk sudah terlihat terakhir sekali. Pak Nur itu mampu sekali mengaitkan, merangkaikan dengan kejadian sehingga Pak Rudin juga nyaman. Kita membuka sendiri, betul ya Pak? Nah mungkin itu saja, mungkin kelelahan ya Bapak ya. Ya faktornya memang saya baru pulang juga dari kegiatan, dan ini memang sebenarnya harusnya memang sampai luar biasa nih. Iya betul. Jadi memang kompetensi inti itu kan ada 3 ya Bapak-Bapak. Gimana kita harus present penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dan memang itu harus kita terus latih ya Bapak, sehingga hal-hal kecil yang mungkin itu mengganggu pada saat proses coaching tidak kita lakukan. Seperti misalnya kalau gestur sudah tidak nyaman coachingnya, misalnya dengan begini, sepertinya lama banget sih itu secara nggak langsung itu yang sebenarnya terbaca dari yang mengamati. Kemudian sudah tengok-tengok itu sudah gelisah. Memang itu harus berproses ya Bapak. Kita butuh terus belajar. Baik Bapak, mungkin itu. Kemudian nah kira-kira ke depan kalau kita ada momen lagi nih sharing kompetensi apa yang ingin Bapak? Presence tadi. Presence. Jadi bagaimana kandungan penuh tadi, tapi memang betul tuh ketika dia coach kita harus siap dulu memang. Ya kondisi memang karena kita kelelahan juga, memang kelelahan, jadi kadang-kadang kita harus menahan rasa-rasa yang gak nyaman di badan kan begitu. Nah memang di saat itu mengganggu sekali, bukan bermaksud untuk mengurangi esensi kefokusan, tapi kita sendiri ada problem di bidang fisik, sehingga ya kita ketika gelisah sendiri dengan urusan pribadi kita, sebenarnya itu yang kemudian mengganggu. Andai kata itu berarti menjadi catatan ke depan, ya memang kita harus hadir penuh baik jiwa dan raganya. Tapi kalau saya tadi saya rasakan memang jiwa, raganya yang masih memang perlu di apa ya, karena kelelahan. Oke. Mungkin itu Pak Nur, jadi kalau dibuat grafik sudah maksimal karena kalimat-kalimat yang tidak diinginkan tidak Bapak pakai sama sekali. Mungkin terima kasih banyak Mbak Tut. Refleksinya sudah saya dapatkan, menjadi gambaran saya ke depan. Terima kasih atas pengamatannya Pak Dion. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih atas tadi sharingnya, berbaginya. Semoga ini untuk kebaikan kita bersama. Nanti satu saat juga kita bisa berbagi lain. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya Mbak Tut. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.